teman-teman semua, pastikan hari ini kalian sudah nyeruput kopi sambil nonton video ini. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Alita Battle Angel yang dirilis pada tahun 2019. Disutradarai oleh Robert Rodriguez yang awalnya akan digarap oleh James Cameron, namun James lebih memilih fokusin di film Avatar. Film ini dibintangi Rosa Salazar sebagai Alita, manusia setengah robot yang bisa disebut cyborg. Film ini juga menggambarkan dunia di masa depan, teknologinya sangat maju, di mana manusia hidup berdampingan dengan cyborg. Sebenarnya saya mau upload kemarin, tapi saya ketiduran saat ngedit. Oke, jadi film ini menceritakan kisah seorang cyborg wanita yang amnesia. Kondisinya sangat sekarat saat ditemukan oleh seorang ahli medis cyber bernama Dr. Aido. Alita dibuat ulang, kemudian Alita menemukan bahwa dia memiliki pengetahuan instingtif dari ahli bela diri legendaris Panzer Kunz dari planet Mars, tempat Alita berasal. Alita harus belajar untuk mengenali arah dan bertarung di kota besi yang hidup di bawah bayang-bayang kota melayang, yaitu kota Zalem. Saat ingatannya Alita pulih, ia tahu bahwa ilmuwan Nova yang hidup di kota Zalem adalah musuhnya di masa lalu. Sebenarnya maksudnya apa sih film ini, sampai-sampai saya harus mikir keras buat bikin narasinya. Karena memang di setiap scene-nya kalau jelasin gak panjang lebar, sepertinya meninggalkan banyak pertanyaan. Daripada otak kalian umbek mulak-mulak, lebih baik kita simak alur ceritanya. Pada tahun 2563, tepatnya 300 tahun setelah perang katastrofik yang dikenal sebagai keruntuhan, membuat bumi hancur seperti yang digambarkan saat ini. Dua kota saling berdampingan, yaitu kota Zalem yang berada di atas berpenghuni orang-orang kaya, dan kota besi yang berada di bawah berpenghuni orang-orang biasa, serta menjadi tempat sampah bagi kota Zalem. Di bawah saluran pembuangan yang disebut scrapyard, seorang ilmuwan Dr. Dyson Aido sedang mengorak-ngarik sampah berharap menemukan sebatang rokok kretek untuk dihisapnya. Karena memang dia habis makan jadi mulutnya kecut. Namun tanpa diduga, Aido malah menemukan cyborg wanita tanpa tubuh dengan otak manusia yang sepenuhnya masih utuh. Kemudian Aido membawanya ke rumah. Ia dan asistennya Gerhardt akan membangun kembali cyborg tersebut dengan tubuh robot milik anaknya yang sudah meninggal. Tonton sampai habis biar paham anaknya Aido meninggal karena apa. Keesokan harinya, cyborg wanita tersebut hidup kembali dengan muka yang cantik serta rambut yang wow. Ia terkesan dengan tubuhnya sekarang. Kemudian ia memakai baju lalu ke lantai bawah menemui Aido dan Gerhardt yang baru saja memperbaiki tangan pasiennya. Aido menyambut cyborg wanita dan ia juga memberikan semongko untuk mengisi kadar gula ke tubuhnya. Di sini cyborg menanyakan siapa Aido dan Gerhardt. Ia juga hilang ingatan setelah hidup kembali, jadi nggak ingat siapa dirinya sebenarnya. Blank. I don't even know my own name. Kemudian Aido membawanya keluar rumah, memperkenalkan Iron City kepadanya. Sebagian penduduk di sini adalah cyborg, sebagiannya lagi adalah manusia. Jadi orang-orang yang mengalami kecelakaan, lumpuh dan bagian tubuhnya yang hilang, mereka bisa hidup dengan mengganti tubuhnya dengan robot. Di sini Aido memberi nama cyborg wanita tersebut Alita, nama anak Aido yang sudah meninggal. It's a nice name. Until I can remember my real name. Kemudian Aido mengajak Alita jalan-jalan, di mana Alita ini melihat tayangan papan iklan Motorball, yaitu perlombaan pertarungan Battle Royale di mana para cyborg bertarung sampai mati dan menyisahkan satu pemenang. So cool. Saat Alita sedang makan kebab, seekor Sue datang menghampirinya. Ketika Alita memberi kebab kepada Sue, tiba-tiba robot Centaurion muncul akan menabrak Alita. Namun ia diselamatkan seorang pria jelek bernama Hugo.
Alita dan Hugo berkenalan. Ia juga menjelaskan kepada Hugo bahwa Dr. Aido yang menemukannya di scrapyard. Joe found me in the scrapyard. Kemudian Aido muncul membawa Alita kembali ke rumah. Di kota besi ini terdapat banyak sekali kriminal seperti pembunuhan cyborg terhadap manusia untuk diambil organ tubuh yang diinginkan. Pada malam terjadinya pembunuhan, Alita terbangun dan melihat Aido yang baru pulang dengan luka di tangannya. Keesokan harinya, Aido mendapatkan pasien cyborg yang juga kehilangan kaki robotnya karena diambil oleh tukang pretel. Jadi nggak cuma pembunuh manusia, tukang pretel pun ada yang suka mengambil bagian tubuh dari cyborg. Bagian tubuh yang diambil nantinya akan dijual, namun belum jelas dijual kemana. Mungkin ke... You go out during the day, don't wander. Promise. Saat Alita keluar rumah untuk jalan-jalan, ia bertemu Sharon, mantan istri Dr. Aido, yang terkejut melihat tubuh cyborg anaknya dipakai oleh Alita. Sharon dan Aido adalah seorang dokter ilmuwan. Mereka ini berasal dari kota Zalem yang dipaksa turun ke bawah karena anaknya lumpuh. Tanda penduduk Zalem ialah ada chip ungu di jidatnya seperti Sharon, namun Aido mencopotnya. You need to let it go. Oh, Sharon membujuk Aido untuk kembali ke Zalem dengan bantuan Vector. Namun mereka harus terlebih dahulu membuat cyborg motorball terbaik. Setiap cyborg yang memenangkan pertandingan motorball nantinya akan dijamin pergi ke kota Zalem. Namun Aido tetap menolaknya. Kemudian Sharon pergi ke mobil di mana ada Vector di dalamnya. Jadi sekarang Sharon ini bekerja dengan Vector dan Vectorlah yang membuat perlombaan motorball. Vector adalah sarana untuk pergi ke kota Zalem. Sementara Alita bertemu kembali dengan Hugo di tempat latihan motorball, di mana teman-teman Hugo sedang bermain motorball. Alita diajak Hugo bermain motorball. Awalnya di pertandingan pertama Alita dikalahkan oleh Tanji, temannya Hugo. Namun di permainan kedua Alita berhasil menyingkirkan Tanji dengan sentuhan manjanya. Keesokan harinya, Alita dan Hugo semakin dekat. Alita diajak ke tempat kesukaan Hugo, yaitu di atas gereja tua, di mana tempat tersebut dapat melihat pemandangan kota Zalem dari bawah. Impian Hugo yaitu ingin pergi ke Zalem. Hugo mengungkapkan bahwa selang yang menuju Zalem adalah jalan untuk pemasok makanan serta lainnya dari kota Iron City. Ia juga memberitahu Alita bahwa Alita berasal dari Zalem karena Aido menemukan Alita di scrapyard, tempat buangan benda dari Zalem. Namun Alita belum mengingatnya gambaran di kota Zalem. You just tell me what those eyes have seen. It's still a boy. Malam harinya, Alita mempergoki Aido yang akan keluar dari rumah tengah malam. Karena tidak penasaran, Alita mengikuti Aido, di mana Alita ini melihat Aido akan membunuh seorang wanita. Alita langsung menahan Aido untuk tidak melakukannya. Namun Aido malah panik karena katanya ini jebakan. Saat itu juga cyborg pembunuh muncul, satu berbadan besar, satunya lagi berbadan krempeng. Aido menyuruh Alita untuk bersembunyi, sedangkan dirinya melawan cyborg krempeng dan berhasil memotong tangannya. Namun Aido terserang balik. Kemudian wanita yang akan dibunuh Aido muncul, yang ternyata juga cyborg pembunuh bernama Ambar. Mengetahui Aido dalam bahaya, Alita menghajar ke mereka. Alita berhasil membunuh cyborg krempeng, lalu ia melawan Ambar. Setelah Ambar tewas, Alita secara tak sadar mengingat dirinya sedang berperang di bulan. Namun itu hanya sekilas. Sebelum Alita memotong lengan Grewiska, cyborg berbadan besar.
Alita juga berhasil mengusir Grewis, namun Grewis mengatakan bahwa ia akan kembali membunuh Alita. I remembered something. You surprised me. Kemudian Alita dibawa Aido ke pabrik selang menuju Zalem. Ternyata Aido ini prajurit pemburu, di mana setiap prajurit harus membunuh komplotan kriminal dan membawa salah satu organnya untuk ditukar dengan uang. Jadi nggak ada polisi di kota ini, adanya prajurit pemburu. You should have told me who you really are. Rather not talk about it. You have to talk about it. Aido dan Alita kembali ke rumahnya, di mana Aido ini menceritakan anaknya yang mati dibunuh oleh pasien Aido. Pasien tersebut mencari obat di rumah Aido karena Aido ini dulunya teknisi di motorbal, dan tubuh pasien tersebut Aido lah yang membuatnya. Pasien menculik anak Aido untuk diambil organ pentingnya seperti mata, hidung, dan lainnya. Seren pergi meninggalkan Aido karena tak beres menjaga anaknya. Setelah kejadian tersebut, Aido mendaftar sebagai prajurit pemburu untuk membunuh pasien yang telah membunuh anaknya. Anak Aido bernama Alita. Ini alasan Aido memberi cyborg temuannya, Alita. Did you ever find peace? Aren't you? Sesudah menceritakan anaknya, Aido menjelaskan kepada Alita bahwa jantung Alita dibuat 300 tahun yang lalu dengan teknologi yang sudah punah. Jadi sangat langka dan jantung Alita ini sangat kuat. The fall. Yeah, right. Years old. Sementara itu, Grewiska mendatangi Seren dengan kondisi tangan terpotong oleh Alita. Seren dan Vector bakal merevam Grewis kembali karena Grewis ini cyborg pembunuh andalannya. Jadi Vector ini dalang pembunuhan dan pencurian organ tubuh manusia. Untuk apa organ tersebut, saya juga gak ngerti, sumpah. Saya sebenarnya paham, tapi bingung kalau jelasin detail, pasti durasinya sangat panjang. Reach your goal at any cost. It's me. It's perfect little girl. Di sebuah pertandingan motorbal, Hugo mengajak Alita untuk menontonnya. Hugo juga mengajak Alita ke kru cyborg petarung. Di sini Hugo dan Alita melihat Seren dan Vector yang sedang mengamati pertandingan. He runs motorball. We do a lot of it. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh Kinuba dengan senjata baru Kinuba yaitu Green Cutter. Seren dan Vector yang menganggap Green Cutter sebagai penghancur permainan, mereka berniat untuk menyuruh tukang pretel mengambil senjata Kinuba yang nantinya akan dipasang ke tangan Grewiska. Saat itu juga Tanjim menemui Hugo untuk melakukan pekerjaannya. Hugo pamit pergi lebih dulu kepada Alita. Kinuba yang baru keluar dari pertandingan dihajar oleh kelompok tukang pretel. Lalu Kinuba dibawa ke truk untuk dipotong senjata Green Cutternya. Kemudian mereka membawanya ke Vector. Ternyata tukang pretel tersebut adalah Hugo dan teman-temannya. Hugo bekerja seperti ini demi uang banyak agar bisa membawanya ke Zalem, impian Hugo. Keesokan harinya, Hugo dan teman-temannya mengajak Alita keluar dari kota besi. Mereka menuju hutan, di mana mereka menemukan sebuah bangkai pesawat URM Republik Mars Serikat yang sebagai musuh saat peperangan 300 tahun yang lalu. Di malam peperangan, URM menyerang Zalem, namun paginya Zalem masih kokoh dan berhasil mengalahkan We URM. have to go to the command deck. Alita langsung menyelam dan masuk ke dalam pesawat. Dengan sendirinya, Alita tahu cara membuka kunci pintu di dalam pesawat. Ia menemukan sebuah tubuh cyborg yang tinggal satu. Alita mengambilnya, kemudian membawanya ke Aido. Alita langsung mengingat bahwa dirinya adalah URM yang berusaha menyerang Zalem 300 tahun yang lalu. Aido menjelaskan bahwa tubuh cyborg ini adalah Berserker, sebuah senjata humanoid buatan URM. Inti dari Alita dibuat untuk interaksi dengan tubuh Berserker, dan teknik tarung Alita adalah Panzerkunst, seni tarung punah untuk tubuh mesin.
Jadi Alita ini senjata cyborg tersanggih yang pernah dibuat. Aido tak bakal menyatukan tubuh Alita ke Berserker karena nantinya dapat membahayakan orang dan suka membunuh dengan mudahnya. Nesu dengan Aido, Alita berniat untuk mendaftar sebagai prajurit pemburu. Setelah diterima, Alita dan Hugo memasuki warung cuka tempat tongkrongan prajurit pemburu. Just for bounty hunters, nobody else. What do you think this is? Di warung cuka, Alita bertemu Zapan, pemburu hebat yang sudah membunuh banyak para kriminal. Alita tertarik dengan pedang milik Zapan yang ditempa sebelum peperangan dengan seni metalurgi punah URM. Kemudian Alita menyampaikan maksud kedatangannya ke sini, yaitu meminta para pemburu untuk membantunya mengalahkan Grewiska. Tetapi mereka menolak karena Grewis ini tidak ada dalam daftar orang yang dicari atau dibunuh. Lalu Alita merendahkan Zapan di hadapan para pemburu lainnya karena pengecut tak ikut melawan Grewiska. Zapan marah dan menyerang Alita, namun Alita menyerang balik Zapan. Kini Alita menantang semua pemburu. Jika ia menang, maka pemburu harus ikut melawan Grewiska. Satu persatu Alita mengajar para pemburu. Kemudian Aido datang memberhentikan pergelutan. You and I are going to. Setelah selesai, Grewiska datang dengan tubuh barunya dan senjata jari-jari tajam di tangannya. Grewiska mengajak Alita untuk bertarung di tempat kesukaan Grewiska, yaitu di bawah tanah. Di sini Grewiska mengungkapkan bahwa ia dikirim oleh bosnya yaitu Nova untuk menghancurkan Alita. Alita langsung mengingat bahwa Nova adalah musuhnya dulu. Nova? Meskipun memiliki keberanian dan keterampilan seni bela diri Ongbak, tubuh Alita berhasil dipotong-potong oleh jari tajam Grewiska, membuat Alita hanya tersisa tangan kiri dan kepala. Namun dengan keterbatasan, Alita kerasukan Ongbak dan mampu merusak mata Grewiska dengan satu lengannya. Lalu Aido, Hugo, dan pemburu pembawa Sue datang yang membuat Grewiska kabur masuk ke lorong. Kemudian Aido membawa Alita pulang dan mencangkok Alita di tubuh Berserker yang secara otomatis berinteraksi dengan sistemnya sendiri. It's making micro adjustments. Di malam pertandingan uji coba, Aido memberikan sepatu roda buatannya sendiri kepada Alita. Alita juga menuliskan angka 99 di lengan kirinya. Angka 99 ini adalah angka senjata URM pada perang di bulan yang sebelumnya Alita ingat saat melawan Grewiska. Di ruang persiapan lainnya, Vector datang kepada pemain motorball yang ternyata adalah kelompok pembunuh dan prajurit pemburu. Vector menyuruh mereka untuk membunuh Alita. The trial's about to start. I'm on my way. Trust me. Sedangkan Hugo menyuruh temannya Tanji untuk berhenti bekerja sebagai tukang pretel. Namun Tanji malah marah dan memukul Hugo. It's over. Do you understand? Saat itu juga Zapan datang dan akan membunuh Hugo karena Hugo ini termasuk kriminal tapi Hugo tak pernah membunuh. Dia cuma mengambil bagian mesin dari cyborg. Tanji yang berusaha menolong Hugo malah mati ditebas oleh Zapan. Dengan luka di bagian lengan, Hugo kabur dari Zapan.
Sementara di motorball, Aido menemukan bahwa lainnya adalah prajurit pemburu dan cyborg pembunuh yang disewa oleh Vector. Aido memberitahu Alita bahwa ia harus berhati-hati karena lawannya adalah musuh yang akan membunuh Alita. Pertandingan pun dimulai. Satu persatu Alita menyingkirkan musuhnya. Di tengah pertandingan, Hugo memanggil Alita dan meminta untuk menemuinya di gereja tua karena Zapan akan membunuhnya. Mengetahui Hugo akan dibunuh, Alita keluar dari motorball menuju gereja. Saat hampir sampai, Alita tertahan oleh dua cyborg yang tersisa. Alita berhasil membunuh dua cyborg tersebut. Saat Hugo akan dibunuh, Alita datang menyelamatkan Hugo. Namun Zapan menfitnah Hugo bahwa Hugo adalah pembunuh cyborg. Hugo mengakui sebagai tukang pretel kepada Alita, tapi ia tak pernah membunuh. Kemudian Zapan menusuk Hugo dengan pedangnya. Sambil kegirangan, Alita membawa Hugo ke dalam gereja tua. Di sini Hugo mengatakan bahwa ia telah berhenti sebagai tukang pretel demi Alita karena ia mencintai Alita. Tell him I quit. Lalu mereka bertemu Siren yang sekarang merasa kasihan kepada Alita. Ia bakal membantu Alita menyelamatkan Hugo dan menggunakan hati Alita untuk menstabilkan otak Hugo. 26651. Zapan mencoba untuk menghentikannya, tapi Alita memotong sebagian kaki Zapan dengan pedang Zapan sendiri. Kemudian Alita membawa kelapa Hugo ke Aido serta pedang milik Zapan. Aido mencangkok kelapa Hugo ke tubuh cyborg, lalu memberitahu Alita bahwa tindakan Hugo didasarkan pada kepercayaan yang salah bahwa ia pada akhirnya tidak akan pernah pergi ke Zalem. Ini hanya kebohongan yang dibuat Vector. Warga kota besi juga tidak akan pernah memasuki Zalem. Hanya juara motorball yang bisa berharap untuk mencapai tujuan ke Zalem. Alita memutuskan untuk menghadapi Vector. Ia terlebih dahulu menghancurkan pabrik selang penghubung Zalem. You had her how to live. Sementara Vector yang mengetahui Siren membela Alita akan membunuhnya untuk diambil beberapa organ tubuhnya. Alita menemui Vector, namun Vector sudah mengambil bagian dari tubuh Siren termasuk otak Siren. Kemudian Grewiska datang menusuk Alita dengan jarinya. Alita langsung mengingat pada malam peperangan bersama pasukannya melawan Nova di Zalem. Namun pasukannya kalah. Pemimpin Alita menyuruhnya untuk tidak menyerah dan harus menghancurkan Zalem. Finish. Zalem. Saat itulah Alita tahu semuanya. Ia langsung menghajar Grewiska dan berhasil membunuhnya. Wait. Setelah itu, Alita akan membunuh Vector yang merupakan salah satu dari boneka yang dapat dikendalikan jarak jauh oleh Nova. Nova adalah seorang ilmuwan Zalem yang sangat kuat. Lalu Alita membunuh Vector dan mengatakan kepada Nova bahwa dia membuat kesalahan dengan meremehkan Alita. Estimating who I am. The everything. Kemudian Aido memberitahu Alita bahwa Hugo telah melarikan diri dan berusaha keras memanjat tabung pabrik Zalem. Alita menyusul dan memohon kepada Hugo untuk kembali kepadanya. Except together. Together. Nova yang melihat mereka temingkring di selang langsung meluncurkan cincin berduri yang membuat tubuh Hugo terpotong-potong.
Alita berhasil meraih tangan Hugo, namun siku Hugo tidak bisa menahan, membuat Hugo jatuh dan mati. Thank you. Beberapa bulan kemudian, Alita telah menjadi atlet berbintang di turnamen motorball dan berhasil masuk ke pertandingan final, serta bakal menuntunnya ke Salem. Alita mengarahkan pedangnya ke arah Salem, sementara Nova mengawasinya dari atas. Film pun bubar, alhamdulillah. Sebentar guys, saya ini penasaran isi Salem itu apa. Mari kita ke sana. Yah bangke. Oke, itulah alur cerita film Alita Battle Angel. Semoga kalian gak paham alur cerita yang saya bawakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.